Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Maulana Afrian dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif angkatan 25. Nah, di sini saya akan mengerjakan ataupun melaksanakan tugas akhir yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu pendidikan inklusi. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai pendidikan inklusi yang terjadi di SMK terutama teknik otomotif. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian pendidikan inklusi, pentingnya pendidikan inklusi, jenis kebutuhan khusus di SMK terutama yang TKR, dan juga tantangan penerapan inklusif, kemudian solusi dan strategi inklusif, lanjut ke penerapan pembelajaran inklusif, kemudian saran kesimpulan. Oke, nah, pengertian pendidikan inklusif menurut Khairuddin tahun 2018 dalam Jurnal Pendidikan Islam, pendidikan inklusif dipahami sebagai sebuah cara pendidikan yang terbuka, menghargai hak asasi manusia dan mengakui keberagaman, menekankan bahwa perbedaan yang ada pada peserta didik tidak boleh dianggap penyimpangan, melainkan sebagai sumber pengayaan dalam proses pembelajaran. Jadi menurut Khairuddin itu, perbedaan yang ada pada peserta didik itu tidak boleh dianggap sebagai penyimpangan ataupun nanti dianggap sebagai diskriminasi, melainkan itu adalah sumber pengayaan dalam pembelajaran. Lanjut ke prinsip utama inklusi. Nah, yang pertama adalah kesetaraan hak. Semua berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi sesuai amanat hak asasi manusia. Ya, benar berarti yang dikatakan oleh Khairuddin itu bahwa semua berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, tanpa adanya pembedaan antara siswa yang reguler dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah penghargaan terhadap keberagaman. Nah, perbedaan kemampuan, latar belakang, dan kebutuhan dianggap sebagai sumber pengayaan, bukan hambatan. Yang ketiga, partisipasi penuh. Anak berkebutuhan khusus dilibatkan dalam semua kegiatan akademik maupun sosial di sekolah, bukan dipisahkan. Nah, di sini itu menekankan bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu tidak boleh disendirikan ataupun dipisahkan dengan anak-anak yang reguler ataupun anak-anak yang memiliki fisik yang sempurna. Yang keempat adalah kurikulum fleksibel. Nah, kurikulum harus adaptif, menyediakan modifikasi akomodasi agar semua anak itu bisa belajar sesuai potensinya. Jadi kurikulum itu harus fleksibel, tidak hanya menekankan pada siswa yang reguler saja, tetapi harus sesuai dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, pentingnya pendidikan inklusi di SMK terutama otomotif ya. Yang pertama adalah pendidikan inklusi memberi kesempatan bagi semua siswa untuk menguasai keterampilan teknis otomotif sehingga mereka bisa bersaing di dunia kerja. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang memiliki keterbatasan ataupun berkebutuhan khusus itu bisa terjun ke dunia otomotif. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu itu bisa terjadi gitu. Nah, yang kedua, siswa berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan vokasi yang sama dengan siswa lain termasuk di bidang otomotif. Jadi di sini tidak ada perbedaan ataupun pemisahan antara seseorang yang memiliki fisik sempurna dibandingkan dengan seseorang yang memiliki fisik yang keterbatasan ataupun berkebutuhan khusus. Itu tidak ada perbedaan, tidak ada pembedaan dalam pendidikannya. Nah, yang ketiga ini mungkin tidak bisa terbaca, akan saya bacakan saja. Lingkungan inklusif. Oke, jeda sebentar.
dikarenakan rumah saya dekat dengan rel kereta ya, jadi saya jeda tadi. Oke, yang ketiga, lingkungan inklusif menumbuhkan sikap saling menghargai, empati, dan kerjasama antar siswa yang juga penting dalam dunia bengkel dan industri. Jadi lingkungan yang inklusif itu akan menumbuhkan sikap saling menghargai, empati, dan juga kerjasama antar siswa. Nah, jenis kebutuhan khusus di SMK otomotif. Nah, ini yang pernah saya temui ya. Dalam pengalaman saya di SMK dulu yang pernah saya temui itu ada 2, yaitu gangguan penglihatan dan juga gangguan pendengaran. Nah, ini gangguan penglihatan itu termasuk juga yang rabun, low vision ataupun kekurangan dalam melihat dan juga buta warna. Nah, yang saya temui adalah buta warna ketika saya masih SMK dulu. Jadi teman saya itu memiliki gangguan penglihatan buta warna. Nah, ketika dia praktek, terutama praktek kelistrikan itu, dia akan saya lihat dia itu kesulitan dalam mengelompokkan kabel. Kan kabel itu berwarna-warni ya. Nah, dia sulit untuk membedakan itu. Cara dia membedakannya itu, dia bertanya dengan teman-temannya. Jadi ketika dia tidak tahu, dia tanya, ini kabelnya warna apa. Nah, di situ dia ada identifikasi. Nah, kabel itu kemudian diberi kertas dan dituliskan bahwa itu warnanya misal warna hijau ya, ditulis hijau. Supaya apa? Supaya dia bisa membedakan warna. Kemudian gangguan pendengaran. Nah, siswa dengan keterbatasan pendengaran memerlukan komunikasi alternatif, terutama saat memahami teori mesin dan prosedur keselamatan. Nah, ini pernah saya temui teman saya yang memiliki gangguan pendengaran, dan ketika berbicara dengan teman saya itu, saya perlu mengeluarkan suara yang lebih dibandingkan dengan saya berbicara dengan teman-teman saya yang lain. Lanjut ke tantangan penerapan pendidikan inklusif. Nah, keselamatan kerja. Yang pertama adalah keselamatan kerja. Bengkel otomotif penuh dengan peralatan berat, mesin, dan bahan berbahaya. Nah, itu salah satu tantangannya pendidikan inklusif, yaitu peralatan berat, mesin, dan bahan berbahaya. Itu sangat tidak cocok ya dengan orang dengan keterbatasan tertentu. Nah, yang kedua adalah kurikulum. Nah, kurikulum vokasi sering berorientasi pada standar industri yang ketat. Nah, kurikulum ini terlalu fokus pada industri sehingga melupakan bahwa pendidikan di Indonesia itu inklusi gitu. Dan kurikulum di Indonesia hanya menekankan pada standar industri yang ketat dan tidak terlalu memperhatikan dengan adanya inklusi ini. Nah, yang ketiga adalah kompetensi guru. Nah, guru itu ada beberapa yang belum terlatih dalam strategi pembelajaran inklusif. Nah, yang keempat, sikap teman sebaya. Mungkin tidak kelihatan di sini, saya akan bacakan saja. Sikap diskriminatif atau kurangnya empati dari lingkungan sekolah. Nah, ada beberapa siswa yang merendahkan seseorang dengan kebutuhan khusus ataupun keterbatasan fisik. Itulah yang menjadi tantangan di era sekarang. Nah, ini kemudian lanjut ke solusi dan juga strategi. Nah, solusinya adalah sediakan safety tools adaptif, misalnya pelindung khusus, alarm, atau untuk siswa dengan gangguan pendengaran. Nah, siswa dengan gangguan pendengaran itu perlulah untuk memakai namanya seperti bantuan pendengaran lah yang dipakai di telinga. Ataupun dengan yang buta warna itu perlu pendampingan dari guru ataupun teman-teman sebayanya. Nah, kurikulum, terapkan kurikulum diferensiasi dengan modul praktik bertahap sesuai kemampuan siswa. Nah, jadi kurikulum ini harus sesuai dengan
pendidikan inklusif yang ada di Indonesia harus disesuaikan dan tidak boleh hanya fokus pada standar yang ada di industri. Itu menurut saya kurang baik. Karena apa? Karena pendidikan inklusi itu tidak hanya untuk siswa yang memiliki fisik sempurna. Kemudian, untuk kompetensi guru itu adakan pelatihan guru tentang metode inklusif ataupun komunikasi alternatif dan juga manajemen kelas heterogen. Nah, di dalam kelas itu pasti itu heterogen, tidak hanya siswa yang memiliki fisik sempurna, ada juga kelas yang heterogen. Yang di situ ada siswa-siswa dengan keterbatasan ataupun kebutuhan khusus. Nah, itu perlu ada pelatihan. Jadi agar guru itu bisa mengajar kelas yang heterogen tadi. Nah, mengenai tantangan yang sikap teman sebaya tadi yang sering merendahkan temannya yang memiliki keterbatasan tadi, solusinya adalah program peer monitoring, maksud saya program peer mentoring di bengkel, di mana siswa reguler mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Nah, tadi sudah saya sebutkan tentang siswa yang memiliki keterbatasan dalam melihat, yaitu buta warna. Nah, itu perlu pendampingan dari siswa yang memiliki penglihatan yang sempurna. Jadi ketika siswa yang buta warna itu kesulitan, dia bisa bertanya dengan siswa yang reguler. Jadi siswa yang buta warna tadi tidak terlalu kesulitan dalam menganalisis suatu pekerjaannya. Nah, penerapan pembelajaran inklusi di SMK Otomotif. Yang pertama, penyesuaian adaptasi kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, penyesuaian media dan alat. Yang ketiga, penyesuaian penilaian. Nah, masuk yang pertama, penyesuaian adaptasi kurikulum dan pembelajaran. Nah, kurikulum yang fleksibel. Di dalamnya itu terdapat materi praktek yang disusun bertahap dari keterampilan dasar hingga kompleks agar semua siswa itu bisa mengikuti sesuai kemampuan mereka. Jadi siswa itu tidak dituntut untuk cepat, tetapi dituntut untuk memahami sesuatu materi. Dan tidak siswa memahami materi itu sama. Ada yang memahami materi itu lambat dan juga cepat. Nah, itu perlu dimasukkan dalam kurikulum ini. Nah, metode beragam, kombinasi teori, demonstrasi, praktik langsung, dan pembelajaran berbasis proyek untuk mengakomodasi gaya belajar berbeda. Yang ketiga, pendampingan. Guru atau teman sebaya mendukung siswa yang membutuhkan bantuan tambahan saat praktik di bengkel. Nah, ini sangat perlu ya pendampingan ini. Lanjut ke penyesuaian media dan alat-alat praktik yang ramah siswa. Gunakan peralatan yang mudah diakses, aman, dan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Yang kedua, media visual dan interaktif, diagram, poster, video, dan simulasi digital untuk memperjelas prosedur otomotif. Nah, di dalam pembelajaran itu pasti ada siswa yang mungkin kurang paham ketika guru itu menjelaskan sekali saja. Nah, guru itu perlu dan harus menjelaskan sesuatu materi itu berulang. Jadi ketika satu siswa itu tidak paham, nah itu materi itu harus diulang supaya apa? Supaya siswa yang belum memahami itu menjadi paham. Jadi perlu penjelasan yang berulang. Jangan hanya menjelaskan sekali saja langsung praktek, itu menurut saya kurang baik karena ada siswa yang pemahaman materinya itu tidak hanya sekali saja, perlu berulang-ulang. Yang ketiga, teknologi pendukung. Nah, software simulasi otomotif, multimedia interaktif, atau modul bergambar untuk mempermudah pemahaman. Kemudian penyesuaian media atau alat.
saya terlewat satu, yaitu bagian penyesuaian penilaian. Nah, penilaian ini berbasis pada proses dan hasil. Penilaian tidak hanya fokus pada kecepatan, tetapi juga ketelitian, konsistensi, dan pemahaman prosedur. Praktik, portofolio praktik. Nah, dokumentasi hasil kerja siswa, seperti foto, laporan, ataupun proyek kecil sebagai bukti keterampilan dalam siswa itu bersekolah. Nah, penilaian fleksibel memberikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan kompetensi dengan cara yang sesuai kemampuannya masing-masing. Oke, lanjut ke kesimpulan. Penerapan pendidikan inklusif di SMK Otomotif bukan sekedar memberi akses, tetapi juga memastikan kesetaraan partisipasi penuh dengan keadilan sosial dalam pembelajaran praktik. Dengan kurikulum fleksibel, adaptif, dan penilaian yang adil, pendidikan vokasi otomotif dapat menjadi wadah bagi semua siswa untuk berkembang dan siap menghadapi dunia kerja. Nah, ini berikut foto-foto contoh pendidikan yang ada di Indonesia, pendidikan inklusif. Jadi di dalam kelas itu heterogen ya, tidak hanya siswa yang reguler saja, tetapi ada siswa yang memiliki keterbatasan fisik ataupun berkebutuhan khusus. Nah, mungkin cukup sekian. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.